Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Roveldi. Tepat di hari ini di tanggal 20 Juli 2021 ini, sesuai dengan ketetapan bahwa penerapan PPKM darurat akan berakhir. Apakah ini akan diperpanjang jangka waktu pelaksanaannya? Sampai saat ini pemerintah belum memutuskan secara resmi. Sepertinya pemerintah masih galau. Ya, kita yakini karena pemerintah masih menggodok, mengutak-atik, mencari jalan tengah terhadap pelaksanaannya. Yaitu pemerintah mencoba melakukan penyempurnaan atas celah yang ada, agar implementasi pelaksanaannya sesuai dengan rincian pada kertas kerja PPKM darurat ini. Dan juga sekaligus menetapkan metode agar dapat menanggulangi kesulitan yang terjadi pada rakyat yang terimbas langsung. Umumnya ini terjadi pada rakyat kecil, rakyat golongan bawah. Dalam hal ini, saya tidak akan membahas soal PPKM darurat ini diperpanjang atau tidak. Tapi intinya kita perlu sebuah aturan, dan saya akan memberikan sebuah aturan yang sifatnya langgeng bisa sepanjang masa sampai berakhirnya pandemi ini. Saya akan coba memberikan saran dan masukan, dan kiranya saran saya ini bisa diimplementasikan dalam kondisi sepanjang waktu, selama pandemi ini berlangsung hingga benar-benar selesai, atau setidaknya pada saat sudah terkendali sepenuhnya. Jadi tidak sebagaimana yang dilakukan pemerintah selama ini, membuat aturan-aturan yang hanya temporer, dan lalu sebentar-sebentar berganti-ganti, berubah. Akhirnya itu akan merepotkan pemerintah sendiri, dan juga tidak efektif membentuk menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Masyarakat sedang membentuk kebiasaan pada aturan yang diterapkan, tapi kemudian hari berubah lagi. Ya, saya akan coba beri saran. Ada dua hal pokok utama yang paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Saran pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah fokus pada proses vaksinasi. Geber, genjot proses vaksinasi ini secepat dan sebanyak mungkin. Jangan sampai ada kendala-kendala yang membuat minat masyarakat jadi rendah dan berkurang dengan adanya kendala-kendala yang ada di lapangan. Saat ini dari berbagai kendala yang ada yang paling menonjol adalah ketidaktahuan sebagian masyarakat. Bagaimana cara mereka mengakses atau mendaftar untuk vaksinasi ini. Banyak juga hal yang sepele seperti itu pun mereka tidak tahu, yaitu di mana dan kapan. Nah, ini yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk kejar dan jemput bola. Intinya, permudah semaksimal mungkin masyarakat untuk bisa mengikuti vaksinasi ini. Karena kita sudah sama-sama sepakati dan kita yakini bahwa vaksinasi inilah pencegahan utama yang tersedia. Saran kedua saya, pada saat yang bersamaan dengan berjalannya proses vaksinasi, pemerintah tetap menerapkan PPKM darurat. Namun harus melakukan penyempurnaan terhadap PPKM darurat ini, agar tidak menimbulkan polemik dan kekisruhan di masyarakat. Penyempurnaan yang paling utama yang saya usulkan adalah pemerintah selanjutnya harus melakukan pemilahan dalam praktek pelaksanaan PPKM darurat ini. Bukan pemilahan berdasarkan kategori esensial dan non-esensial, tetapi pemilahan yang didasari atas dasar vaksinasi. Maksud saya di sini bahwa siapa yang diberi kebebasan untuk beraktivitas dan siapa yang sama sekali dilarang untuk bergerak dan harus mengikuti aturan pembatasan, itu mengacu pada vaksinasi. Siapa yang sudah divaksinasi lengkap dan siapa yang belum sama sekali. Parameter inilah yang akan kita gunakan untuk menerapkan PPKM ini. Pemilahan yang saya maksudkan di sini yaitu bahwa penerapan yang super ketat, yaitu berupa pelarangan berkeliaran di luar, tidak diberlakukan bagi individu yang sudah divaksinasi lengkap atau yang sudah 2 kali vaksin. Pada mereka ini diberikan kebebasan untuk beraktivitas, namun tetap harus mengikuti ketat aturan mendasar, yaitu pakai masker, menghindari kerumunan, menyiapkan sarana cuci tangan, dan berbagai prokes lainnya. Dan bagi golongan masyarakat ini tidak diberikan bansos, ya karena mereka sudah diberikan kebebasan untuk usaha. Dan penerapan yang super ketat, yaitu berupa pelarangan berkeliaran, itu hanya diberlakukan bagi individu yang belum divaksinasi lengkap, yang belum 2 kali divaksin. Pada mereka inilah diberikan bansos secukupnya agar mereka tenang selama disuruh diam di rumah. Dan bantuan ini pun sambil menunggu waktu giliran mereka divaksinasi. Dengan pemilahan metode ini, maka para petugas di lapangan, seperti Satpol PP, Satgas, polisi, dan lain-lain, dalam melakukan pengawasan di lapangan pun kerjanya jadi lebih simpel, di mana mereka tinggal fokus pada pemeriksaan sertifikat vaksinasi dari tiap masyarakat yang beraktivitas. Dan pada saat penyekatan pun juga lebih simpel. Tidak semua seluruhnya masyarakat dilarang untuk melintas, tetapi dipilah berdasarkan patokan vaksinasi tadi. Dan juga tentunya metode ini sangat solutif bagi negara.
karena tidak akan membebankan dan memberatkan anggaran negara. Karena tidak semuanya harus ditalangi dengan bansos. Dan bagi masyarakat pun tetap bisa untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Karena saya yakin, tidak ada masyarakat yang selamanya mau manja disuapi dengan bansos yang ala kadarnya itu. Oke, demikian kawan-kawan. Semoga sedikit pemaparan dari saya ini, apa yang jadi pemasukan atau saran dari saya ini dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan semoga kiranya ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.